saudara-saudara, untuk mengawali pengantar praktikum embriologi, terlebih dahulu akan saya ceritakan sedikit mengenai organon genitalia maskulina dan feminina. Organon genitalia ini ada yang kita sebut organon genitalia interna dan eksterna. Yang terutama yang saya akan ceritakan adalah organon genitalia maskulina interna, yang terdiri atas testis, yang merupakan organ untuk memproduksi spermatozoon dan menghasilkan hormon testosteron. Spermatozoon ini kemudian akan dialirkan menuju ke epididymis, di mana di epididymis ini spermatozoon akan didewasakan, ditimbun, dan kalau waktunya sudah cukup, maka juga akan dihancurkan. Nah, kalau spermatozoon itu akan dikeluarkan, dia akan melalui satu saluran yang kita sebut dengan nama vas deferens atau ductus deferens. Dan bagian akhir daripada ductus deferens ini sedikit melebar, disebut dengan nama ampula vas deferens. Nah, ampula ini dapat menampung spermatozoon untuk 8 kali ejakulasi. Nah, ini harus saudara ingat betul, kalau orang melakukan vasektomi, memotong vas deferens, maka 8 kali pertama harus dikeluarkan dulu supaya spermatozoonnya sudah habis. Nah, vas deferens akan bergabung dengan vesicula seminalis untuk membentuk ductus ejaculatorius. Dan ini akan bermuara ke dalam uretra. Dan uretra pria itu akan berakhir pada ujung daripada penis, yaitu pada oribisium urethrae externum. Nah, sperma yang keluar itu campuran antara cairan yang berasal dari glandula prostat, dari glandula bulbo-urethralis, dari vesicula seminalis, dan dari spermatozoon. Nah, cairan itu yang kita sebut dengan nama semen. Rata-rata seorang pria satu kali ejakulasi mengeluarkan 3-5 cc semen. Sehingga jumlah spermatozoon yang keluar rata-rata adalah 400-500 juta spermatozoa. Ini yang sangat dibutuhkan untuk mampu mengadakan fertilisasi. Inilah organon genitalia feminina, juga terdapat interna dan eksterna. Yang internanya terdiri atas ovarium, tuba uterina, dan uterus dan vagina. Yang eksternanya yang kita sebut dengan nama vulva, yaitu labiomaius, labiominus, klitoris, testibulum urethrae, dan mons pubis. Dan vagina bermuara ke dalam suatu rongga yang kita sebut dengan nama vestibulum, yaitu celah di antara kedua labiominus. Begitu juga uretra bermuara persis di depan dari muara vagina. Muara vagina bahasa Latin disebut dengan nama introitus vaginae. Kalau bahasa Inggris disebut dengan nama vaginal orifice. Ya. Nah, kalau kita lihat ovarium, di sini adalah tempat berkembangnya ovum. Yang suatu saat ovum akan terlepas dari ovarium pada saat ovulasi. Dan itu akan ditangkap oleh tangan-tangan dari
tuba uterina yang kita sebut dengan nama fimbriae dan dimasukkan ke dalam lumen dari tuba uterina. Nah, tuba uterina terdiri atas 4 bagian, yaitu infundibulum, ampula, isthmus, dan pars interstitial. Nah, saudara harus ingat bahwa isthmus itu artinya penyempitan. Jadi di mana kata isthmus selalu artinya adalah penyempitan. Nah, ovum yang sudah ditangkap oleh fimbriae dimasukkan ke dalam tuba. Nah, fertilisasi umumnya terjadi di daerah ampula, itu yang paling banyak didapatkan. Sehingga terbentuklah suatu organisme yang kita sebut dengan nama sigut. Tapi awalnya sigut harus tetap dibungkus oleh zona polisida supaya ukuran daripada sigut tidak berubah. Sebab dia harus melalui saluran yang sempit yang kita sebut dengan nama isthmus. Nah, lewat isthmus baru dia boleh menghilangkan zona polisida sehingga akhirnya sigut menjadi menggelembung. Kalau kita lihat uterus itu terdiri atas 2 bagian. Yang bagian atas disebut dengan nama corpus dan bagian bawahnya disebut dengan nama cervix. Dan sebagian pada cervix menonjol ke dalam lumen vagina. Nah, yang menonjol ini disebut dengan nama portio cervix uteri. Bagian paling atas dari corpus itu disebut dengan nama fundus. Nah, pada tempat fundus inilah, daerah fundus inilah umumnya sigut akan mengadakan implantasi. Nah, dinding daripada uterus terdiri atas 3 lapis, yaitu lapis paling dalam disebut endometrium, berupa lapisan mukosa, kemudian myometrium, lapisan otot, dan perimetrium, itu jaringan ikat atau peritoneum. Yang mengalami siklus perubahan adalah endometrium. Pada siklus menstrualis, dia akan berubah sesuai dengan siklus tersebut. Dan implantasi umumnya terjadi pada stadium sekresi dari menstruasi. Jadi nanti dalam praktikum cara perhatikan bagaimana bentuk daripada uterus dan mana disebut dengan fundus, mana corpus, mana cervix, mana tuba. Jadi saudara harus bisa membayangkan bagaimana posisi daripada organ-organ tersebut. Nah, di dalam kehidupan prenatal itu terbagi atas 2 periode, yaitu periode embrional sampai minggu ke-8, sampai dengan minggu ke-8, dan mulai minggu ke-9 sampai lahir disebut periode fetal. Perkembangan yang rumit itu terjadi pada periode embrional. Saudara bisa bayangkan gimana dari satu sel, yang sigut satu sel, dia akan berubah menjadi organisme yang sesungguhnya. Sehingga pada akhir minggu ke-8, kita sudah menjumpai organisme yang sesuai dengan orang tuanya. Laki-laki, ya seperti orang laki-laki, wanita seperti orang wanita. Hanya proporsi bagian-bagian tubuhnya belum bagus. Kita memasuki minggu ke-9 atau awal minggu ke-3, kita mendapatkan fetus yang bentuknya agak aneh, yaitu panjang daripada kepala sama dengan panjang daripada tubuhnya. Di mana kakinya masih pendek sekali. Dan pada saat ini, pada funiculus umbilicalis, atau tali pusat, yang dekat dengan abdomen sedikit melebar.
Kenapa demikian? Karena usus masih sebagian masuk ke dalam funiculus umbilicalis yang disebut dengan nama hernia umbilicalis fisiologika. Dan ini hernia ini akan hilang setelah menjelang akhir dari bulan ketiga. Jadi kira-kira bulan ke-8, minggu ke-8 atau minggu ke-9. Jadi saudara harus ingat bahwa 1 bulan kehamilan itu sama dengan 4 minggu. Maka itu umumnya orang hamil itu adalah dihitung dari mens terakhir sampai lahir biasanya selama 40 minggu. Jadi dihitung sama dengan 10 bulan. Nah, saya katakan tadi bahwa proporsi tubuh daripada fetus itu berubah sesuai dengan umurnya. Nah, menjelang bulan ke-5, di sini panjang kepala sudah sama dengan sepertiga panjang seluruh tubuh. Nah, panjang seluruh tubuh ini dalam istilahnya sering disebut dengan nama CHL, crown heel length, dari puncak kepala sampai tumit. Sedangkan panjang antara kepala sampai pelvis sampai bokong itu disebut crown ram length, jadi CRL. Jadi kalau pada fetus umur 3 bulan, jadi kita lihat bahwa panjang kepala separuh dari CRL, ya. Jadi crown ram length. Tapi setelah umur 5 bulan, maka panjang kepala sepertiga dari crown heel length. Dan pada saat lahir, panjang kepala adalah seperempat dari crown heel length. Dan ini berubah terus setelah lahir. Dan menjelang akil balik, panjang kepala itu sudah mencapai 1/7 dari panjang tubuh. Jadi perubahan proporsi ini sudah mulai sejak bulan ketiga dari prenatal sampai dewasa, menjelang dewasa, postnatal. Maka itu pertumbuhan itu atau growth itu tidak pernah berhenti. Nah, kita ini lihat fetus umur 3 bulan. Jadi kelihatan dari panjang kepala dengan kepanjang tubuh kira-kira sama. Jadi panjang kepala separuh dari crown ram length. Dan pada funiculus umbilicalis pangkalnya agak melebar karena masih terdapat hernia umbilicalis. Itulah sebabnya kalau saudara menolong persalinan, tidak boleh memotong tali pusat atau funiculus umbilicalis dekat dengan dinding abdomen. Harus disisakan kira-kira 6-10 cm. Sebab saat lahir sering masih kita jumpai adanya hernia di dalam funiculus umbilicalis ini. Nah, ini kira-kira sudah berumur menjelang 5 bulan, ya, di mana panjang kepala kira-kira sudah sepertiga crown heel length, dan dia berhubungan dengan plasenta. Ya. Jadi plasenta itu ada bagian yang menempel dengan uterus, ada bagian yang dilapisi oleh amnion, dinding amnion. Jadi permukaannya licin. Yang menempel dengan dinding uterus itu permukaannya bergelombang. Ya. So, plasenta itu berasal dari 2 bagian, yaitu pars maternalis yang berasal dari decidua basalis dan pars fetalis yang berasal dari dinding dongga amnion. Ya.
Nah, ini makin besar fetus tersebut, maka bandingan panjang kepala dengan panjang crown heel length itu selalu berubah. Dan ini kira-kira pada bayi yang sudah berumur 6 bulan. Sudah panjang kepala relatif menjadi lebih pendek. Nah, ini sudah sekitar 5-6 bulan. Nah, ini yang masih awal sekali, yaitu kira-kira di umur 3 bulan. Karena masih kita menemukan adanya pelebaran dari bagian funiculus umbilicalis yang dekat dengan dinding abdomen. Masih terdapat suatu hernia umbilicalis. Dan pada fetus ini kita lihat panjang kepala dengan panjang tubuh adalah hampir sama. Dan kakinya masih kecil-kecil. Jadi umumnya fetus yang tumbuh lebih awal adalah bagian kranial. Itu bagian yang dekat dengan kepala. Dan bagian kaudal tumbuhnya lambat. Dan itu terus bertumbuh sampai bayi itu lahir. Setelah itu pada saat bayi lahir, bayi belum bisa duduk, belum apalagi berjalan. Karena membran inferiornya belum tumbuh dengan sempurna. Nah, ini sudah menjelang kelahiran. Jadi panjang kepala kira-kira menjadi 1/4 dari panjang tubuh. Nah, ini kalau kita bandingkan perkembangan daripada fetus yang mulai 3 bulan sampai umur 6 bulan. Jadi 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dan sebagainya. Yaitu perbandingan. Jadi seolah-olah di sini kita lihat kepala itu makin lama makin pendek. Tapi sebetulnya perkembangan kepala yang lebih lambat dibandingkan perkembangan tubuh. Sehingga makin lama panjang kepala menjadi posisi panjang kepala dengan panjang tubuh berubah. Makin lama makin kecil. Nah, kehamilan itu bisa kehamilan tunggal, bisa juga terjadi kehamilan kembar atau twin atau Gemini, ya. Dan twin ini itu ada 2 jenis, yaitu twin yang berasal dari 2 telur dan 2 spermatozoon, jadi ada 2 sigut awalnya. Maka itu disebut dengan nama twin dizigot, dizigotic twin. Ya. Jadi dia seperti berdiri sendiri, jadi 1 telur masing-masing dibuahi oleh, ada 2 telur yang masing-masing dibuahi oleh masing-masing sperma yang lain. Dan dia tumbuh tapi dalam waktu yang bersamaan. Jadi ovulasi pada saat itu terjadi ovulasi lebih dari 1 ovum. Dan kedua ovum ini kemudian dibuahi oleh spermatozoon masing-masing. Sehingga akhirnya terjadilah kehamilan kembar. Maka itu pada kehamilan 2 telur ini jenis kelamin bisa tidak sama. Bisa laki perempuan atau bisa juga sama, perempuan-perempuan atau laki-laki. Tapi biasanya rupanya banyak berbeda. Golongan darahnya pun sering tidak sama. Berbeda dengan kalau berasal dari 1 telur. Jadi monozigotic twin. Jadi kembar itu berasal dari 1 telur yang dibuah oleh 1 spermatozoon dan kemudian dia pecah menjadi 2. Dan kemungkinan pecahnya itu ada 3 kemungkinan supaya terpisah secara baik. Yang paling awal adalah pada stadium 2 sel.
Jadi masing-masing sel kemudian menjadi zigot sendiri-sendiri. Maka akan dihasilkan kemudian 2 blastokis yang masing-masing akan mengadakan implantasi. Jadi ini mirip sekali dengan two egg twin, jadi dengan dizigot. Karena dia terpisah betul. Jadi plasenta yang terpisah, chorionnya terpisah, amnionnya juga terpisah. Yang kedua adalah pembelahan terjadi pada saat awal dari minggu kedua. Di sini sudah terbentuk blastokis, tapi dalam blastokis itu ada 2 embryoblast, ada 2 inner cell mass. Tapi outer cell mass-nya atau trophoblastnya 1. Sehingga hanya terdapat suatu blastokis cavity, jadi cavitas blastokistis. Dan yang ketiga yaitu menjelang akhir minggu kedua. Nah, di sini awalnya terbentuk hanya 1 inner cell mass, tapi inner cell mass ini akan pecah jadi 2. Sehingga akan dihasilkan suatu kehamilan dengan 1 chorion, 1 amnion, dan 1 plasenta. Tapi kalau pembelahannya pada awal minggu kedua, itu kita mendapatkan 1 chorion, 2 amnion. Tapi plasentanya bisa juga 1 atau kadang-kadang terpisah satu dengan lain. Nah, nanti kita lihat pada praktikum gimana bentuk daripada fetus tersebut. Nah, kalau pembelahan dari zigot menjadi 2 setelah mendekati minggu ketiga dengan terbentuknya primitive streak, maka pemisahan tidak akan terjadi secara sempurna. Inilah yang kita sebut dengan nama conjoined twin atau kembar siam. Nah, kembar siam ini bisa kepalanya menyatu, bisa dadanya menyatu, bisa pinggulnya menyatu. Tadi ada craniovagus, thoracovagus, pygovagus atau abdominovagus. Tapi yang lebih kurang bagus hasilnya adalah kalau pembelahannya itu tidak sama besar. Nah, seperti gambar C itu, yang satunya hampir sempurna, tapi yang satunya cuma kelihatan pantat dengan kaki. Dan di sini organ-organ, kalau gambar A, B, itu organnya masih menyatu, sehingga tidak mungkin dipisahkan satu dengan lain. Yang lebih parah lagi adalah kalau yang satunya sangat kecil. Ya. Dan pernah juga kejadian seorang bayi lahir dengan 1 paha, 1 pantat, dan 1 kaki yang menempel di dadanya. Nah, itu sama seperti mirip gambar C itu. Nah, pernah suatu kasus yang dijumpai di Rumah Sakit Ohio bahwa di dalam bayi terdapat bayi. Nah, itu bisa kita jelaskan kalau bayi itu bayi kembar yang pembelahannya seperti fase C tersebut. Dan pada saat ini sebagian dari fetus embrio itu terserap masuk ke dalam embrio yang lain. Sehingga dua-duanya tumbuh, yang satunya besar, yang satunya kecil di dalam rongga abdomen. Nah, itu yang pernah terjadi di Rumah Sakit Ohio beberapa tahun yang lalu. Dan itu bisa kita jelaskan dengan adanya pemisahan daripada embrio yang terjadi pada menjelang akhir
minggu kedua sebelum terbentuknya primitive string. Nah, itulah yang bisa saya cerita saudara. Nanti pada saat praktikum, saya lihat lebih jelas lagi, terutama mengenai genitalia maskulina atau feminina, dan kemungkinan tempat daripada implantasi maupun tempat daripada fertilisasi. Dan saudara bisa memahami bagaimana di mana produksi dari spermatozoon dan dialirkan kemana, di mana pendewasaan dari spermatozoon dan sebagainya. Jadi itu secara perhatikan dengan baik, supaya jangan lupa. Sebab ini akan terus kita pakai selanjutnya. Ya, terima kasih saudara.